Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami berdua ingin membawakan presentasi atau lebih tepatnya membaca presentasi dengan tema atau judul Oligarki Wajah Demokrasi Indonesia. Oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarkia, yang artinya bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Oligarki sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, oligarki politik, yang kedua, oligarki ekonomi, dan yang ketiga, oligarki sosial. Kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 harus diakui memberikan sejumlah dampak perubahan penting, terutama dalam konteks demokratisasi politik. Kebebasan politik, sistem kepartaian, multipartai, desentralisasi pemerintahan merupakan kemajuan besar dalam demokrasi yang telah dicapai. Demokratisasi ini diharapkan juga menghadirkan situasi kesejahteraan ekonomi yang lebih adil dan perlibatan rakyat sebagai subjek dalam pembangunan yang sebelumnya termarginalisasi secara sistematis akibat cengkraman politik para oligarki yang hanya memperkaya diri dan mementingkan urusannya sendiri. Perkembangan politik justru menunjukkan fakta bahwa rakyat tetap termarginalisasi secara politik, baik secara ekonomi dalam pembangunan. Demokrasi memang membuka kebebasan dan menghadirkan berbagai kekuatan politik yang tersebar. Akan tetapi, rakyat tetap menjadi objek mobilisasi dan alat legitimasi bagi politik para oligarki dalam kendali atas kekuasaan dan politik pemupukan serta pertahanan kekayaan. Perubahan politik atas nama demokratisasi justru membuat sistem politik kita menjadi plutokrasi dan kleptokrasi. Orang kaya dan para perampok negara atau koruptor menjadi pemegang kekuasaan dan secara liar membagi berbagai konsensi dan privilege pada kroninya dalam skala masif dan sistematik dari pusat hingga daerah dan meliputi berbagai sektor strategis. Para oligarki ini berbagi akses dengan oligarki yang lain ketika monopoli kekuasaan secara tunggal tidak dapat dicapai. Contohnya saja, politik turun-temurun dalam lingkaran pemerintahan saat ini. Setelah menang dalam pemilihan presiden 2019 untuk periode kedua, presiden memberikan jabatan politik ke sejumlah pendukungnya, baik di kementerian pemerintahan maupun di kabinet. Di balik sikap tersebut ternyata ada aroma oligarki, yang mana mereka yang diuntungkan karena hubungan orang tuanya dengan presiden dan masuk dalam politik turun-temurun. Setidaknya ada 3 orang yang mendapat jabatan dalam pemerintahan presiden saat ini, dan sebagian orang percaya hal itu lantaran kedekatan orang tuanya dengan sang presiden. Mereka adalah Angela Herliani Tanusudibjo, Dias Hendro Priyono, dan Putri Indah Sari Tanjung. Angela merupakan anak dari konglomerat Indonesia. Dia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dias adalah putra AM Hendro Priyono. Dia ditunjuk sebagai staf khusus kepresidenan. Putri adalah anak dari Chairul Tanjung, pemimpin CT Corp. Dia ditunjuk sebagai staf khusus kepresidenan. Ayah Putri juga punya kedekatan dengan presiden. Dia tinggal 1 langkah lagi menjadi ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf sebelum akhirnya posisi itu mendarat pada Erick Thohir. Kasihan. Kekuatan ekonomi di zaman Orde Baru menguasai demokratisasi dengan terlibat dalam partai politik, bahkan menjadi petingginya. Mereka kemudian selain menjadi pembisnis juga menjadi politisi. Hilangnya patron politik membuat para oligark harus menjadi pemain dalam politik secara langsung guna mempertahankan kekayaannya. Partai yang besar memerlukan uang dalam jumlah besar untuk memenangkan konsentrasi pemilu dan membawa para oligark bisa menjadi petinggi partai. Hal ini dapat kita lihat seperti Alvin Lai di PAN atau Murdaya Po di PDIP,
Selain menjadi pembisnis Cina dan juga merupakan pengusaha pribumi dan yang dulunya mendapat spot Orde Baru juga terlibat secara langsung dalam politik, seperti Yusuf Kala sebagai ketua Golkar dan Abu Rizal Bakri yang kemudian menjadi ketua Golkar berikutnya. Dan di tengah era kebebasan pers dan media, mereka menguasai pers untuk mengarahkan opini publik, seperti Grup Salim yang menguasai Indosiar dan juga Tony Winata yang menguasai Radio 901 dan berupa informasi media seperti Harian Jakarta, Jakarta TV, dan juga majalah Pilar. Dengan desentralisasi, kekuatan ekonomi ini berupa lotus patron klaimnya. Kekuatan ekonomi ini beralih dari relasi patronisasi yang terdesentralisasi. Hal ini mengikuti juga dengan polanya yang beralih sebagai kekuasaan yang ke daerah. Apalagi karena adanya pemilu yang membutuhkan uang sangat banyak untuk kontestansi. Keterlibatan ini pun bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dengan deregulasi, mereka tetaplah yang paling diuntungkan karena merupakan kekuatan ekonomi yang paling kuat, sehingga saat pengaturan dibebaskan di pasar, mereka telah menguasai pasar tersebut. Sebagai pemilik Grup Salim, contohnya yang tetap menjadi produsen terigu paling besar dari Bogasarinya setelah adanya deregulasi untuk perusahaan terigu di Indonesia. Penjelasan ini juga berguna sebagai upaya untuk memikirkan kembali bagi gerakan rakyat yang selalu berupaya mencari alternatif di luar ekonomi, politik, neoliberal, dan oligarki ini. Mengenai strategi kedepannya, kita perlu ingat bahwa strategi yang konkret harus berbasis pada kondisi yang konkret. Dalam pembukaan UUD 1945 tegaskan mengenai tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut: untuk memajukan kesejahteraan umum, keberhasilan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasan UUD 1945 ditetapkan negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kuasa belaka. Jelaslah bahwa Indonesia adalah satu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tetapi di sisi lain, bahwa ada sebuah kekuasaan oligarki yang merasuki para penjabat baik itu birokrasi maupun lembaga-lembaga lainnya. Oligarki sudah menjadi barang yang tidak asing lagi telinga para pemerhati pemerintahan dan negara NKRI. Oligarki muncul dengan sendirinya sesuai dengan pola tatanan kekuasaan yang dominan dan tidak mementingkan aspek rakyat. Politik kepentingan muncul akibat sangat mudahnya praktek-praktek penguasaan yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan segolongan kelompok saja. Mereka tidak tunduk terhadap hukum hanya bisa ditegakkan kepada rakyat biasa. Akibatnya, tetap ada korupsi, sehingga meski Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang terbentuk demokrasi Indonesia, juga termasuk negara kapasitas korupsinya tinggi, lebih-lebih itu hanya untuk aspek material dan kekayaan semata. Oligarki dinilai dapat membelokkan dan mendominasi sistem politik Indonesia. Oligarki membelokkan, membentuk, dan mendominasi politik pada umumnya. Oligarki merupakan kekuasaan yang sudah merebak di dalam urat nadi kekuasaan. Perlu segera diambil tindakan karena itu adalah sesuatu yang urgen, akan tetapi tidak kita sadari. Maka dari itu, bagaimana cara untuk meruntuhkan tantangan oligarki tersebut? Mengenai hal tersebut, tentunya perlu sebuah pembenahan yang didasari pada sebuah hal yang akan menjadikan kekuasaan oligarki itu akan hilang atau setidaknya berkurang. 1. Agar parpol merevitalisasi diri dengan menganut paradigma bahwa politik adalah alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, diperlukan juga peningkatan partisipasi dalam politik masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi. 2. Membuat regulasi tentang kinerja kerjasama antara para dewan legislatif serta lembaga-lembaga lainnya dengan para pemilik kekuasaan dan kekayaan, karena oligarki semakin berkembang karena transaksi politik begitu bebas. Orang yang memiliki uang dengan mudah mendapatkan urutan pertama dalam pilkada. 3. Adanya pembenahan etika dan kultur politik, karena oligarki muncul dengan sebab wakil rakyat di legislatif tidak memiliki etika dan kultur politik yang diciri khaskan demi rakyat. Mengenai beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekuasaan oligarki itu sudah merambat ke dalam dunia berpolitikan, ekonomi, serta sosial. Indonesia yang seharusnya mempunyai sikap dan tujuan yang mengacu pada kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya semua itu jauh dari kata harapan, dikarenakan adanya kecenderungan kekuasaan oligarki tersebut.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.